Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Damai sejahtera bagi kita semua. Damai sejahtera bagimu. Puji dan syukur di hari yang baru ini, Pastor kembali mengajak Bapak Ibu terkasih dimanapun berada yang sedang on di TikTok, Facebook, di YouTube, di WhatsApp, di Telegram, dan dimanapun Bapak Ibu menyaksikan video ini, Tuhan mengasihi kita semuanya. Halo semuanya, apa kabar di hari yang baru ini? Silakan Bapak Ibu ketik di kolom komentar kabarnya apa, di manakah saat ini sedang menyaksikan live atau video ini, ataukah Bapak Ibu sekarang ini ada di kota mana. Kiranya kita bisa sebelum bersama memuji Tuhan, saling sedikit tipis-tipis berkenalan, saling menyapa, mengucapkan kata-kata berkat. Sementara Bapak Ibu juga yang terberkati bisa diposting ulang, dibagikan, di-share. Karena sebentar Pastor selain daripada akan mendoakan, doa kesembuhan, doa berkat air dan minyak, dan juga sharing firman, dan firmannya sebentar yang Pastor akan sharing juga sedikit mengangkat tentang apa yang pro dan kontra hari ini tentang perpuluhan dan persembahan sukarela. Pastor ikut nanti membacakan ayat-ayatnya. Lalu nanti seperti apa rema-rema kita dengar, supaya kita semua pendengar di channel atau di medsos ini dalam plan Pastor Randy Simon bisa juga mendapat pencerahan dari hal-hal tersebut ya. Dengan hadirnya sekarang seorang apologet muda bernama Elia Miron ya, juga jadi berkat. Pastor akan juga sebentar bukakan ayat-ayatnya. Saudara bisa sharing, bagikan, mungkin ada yang lain perlu mendengar tentang seputar perpuluhan ini, persembahan sukarela itu, dan sebagainya. Nanti Pastor akan coba bacakan ayat-ayatnya. Kiranya Roh Kudus tolong kita semuanya supaya kita boleh mendapat pencerahan dan juga kedewasaan rohani, sehingga apa yang kita lakukan semua itu tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebentar juga kesaksian-kesaksian bagaimana kuasa Tuhan menyembuhkan orang
orang sakit. Yuk bersama kita mulai dengan pujian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mana lope-lopenya untuk Tuhan Yesus? Amin. Mana shalomnya? Shalom. Puji Tuhan. Makasih. Gimana kita makasih. Saat ini saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Kami rasakan saat kami menyembah. Puji Tuhan. Yang merasa terberkati bisa kasih like, bisa di-share, bisa di-tap-tap layar, bisa di-posting ulang, sehingga jadi berkat lebih banyak orang lagi. Amin. Saat ini saat indah untuk memuji dan menyembah hadirat-Mu. Kami rasakan saat ku sembahkan. Yes, hadirat-Mu kami rasakan saat ini. Urapan-Mu kami rasakan saat kami menyembah Tuhan Yesus. Saat kami menyembah Tuhan Yesus. Saat kami menyembah Tuhan Yesus. Urapan-Mu Tuhan mengalir damai di hati. Ketika Tuhan sudah mengurapi kita, maka Tuhan memberi kita tugas, yaitu melayani, memberitakan kasih-Nya, menjangkau jiwa-jiwa, dan mendoakan, dan juga untuk peduli dengan sesama. Urapan Tuhan memberikan kita tugas, dan inilah tugas kita. Saya berdoa, dalam pujian ini kita diberi keberanian untuk menjalankan tugas ilahi dari Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang mau mana? Saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian ini jadi berkat motivasi buat setiap kita melayani Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi
jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan, mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduanku. Puji Tuhan. Terima kasih. Yuk sama-sama kita dengar dan ucapkan pujian kita bisa. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Horas, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduan kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduanku. Puji Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduanku. Dan menyenangkan hati Tuhan, ini kesukaanku. Dan menyenangkan hati Tuhan, ini kecanduanku. Ini kecanduanku. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat pekerjaan yang Kau percayakan, tugas ilahi ini kami lakukan. Berikan kami kemampuan dan kami belajar untuk setia melayani pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.
Mari semua kita bersama-sama bersuka cita. Dor. Nenek-nenek, om-om, pemudanya, pemudinya, sama melayani Tuhan, sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Hore! Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, yuk, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, yuk, sama-sama melayani Tuhan. Ayo, kakek-kakek, nenek-nenek, om-om, tante-tante, sama-sama kita melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, yuk, sama-sama, ayo, sama-sama melayani Tuhan. Thank you. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama yuk melayani Tuhan. Sama-sama, hey, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Jadi karena sama-sama, nggak boleh merasa satu paling benar, satu gimana gitu. Sama-sama melayani Tuhan, ya. Jadi pujian ini kita sama katakan kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan.
Iya, jadi hari ini ada pemuda yang dibangkitkan Tuhan namanya Elia Miron. Tuhan pakai hikmat karunia yang luar biasa mengajar, membagi firman Tuhan, ya. Yang juga yang sudah senior dalam melayani juga diberkati Tuhan. Jadi sama-sama muda, tua, senior, junior, pemula yang sudah sepuh, sama-sama melayani Tuhan, ya. Sama-sama kita nanti dapat upah dari Tuhan Yesus. Tuhan jadi hakim yang adil. Kita tidak boleh saling apa sesat-sesatkan. Semua kita bertumbuh dalam kasih karunia. Biarlah firman yang akan mendewasakan kita semuanya. Sebelum Pastor akan bacakan ayat-ayat ya tentang pro dan kontra perpuluhan dan mana apakah firman Tuhannya seperti apa dan persembahan dalam perjanjian baru sukarela seperti apa. Saya rindu pujian ini pujikan lagi biar setiap kita kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemuda-pemudi buka hati dengar firman perjanjian lama, perjanjian baru, apa kata firman Tuhan dan apa yang kita mau lakukan supaya sama-sama kita bertumbuh terus dalam kasih karunia tanpa menjelekkan, tanpa menghakimi yang lain. Amin. Siap, siap. Let's go. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Iya, ini Om Andi. Tante siapa? Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama. Sama-sama melayani. Satu lagi, sekali lagi sebelum Pastor akan bawakan pujian, bawakan baca Alkitab ya. Nanti yang merasa kakek-kakek ketik kakek-kakek atau saya kakek yang merasa nenek-nenek ya yang nonton ini ketik saya nenek-nenek. Jangan malu loh ya, yang merasa tante-tante ketik saya tante-tante di komentar ya, yang merasa om-om ketik saya om-om gitu. Kalau saya juga apa masuk kategori om Andi Simon. Yang merasa pemuda ketik saya pemuda, yang merasa pemudi saya pemudi. Oke, nanti saya lihat di sini banyakan mana. Tante-tante kah, om-om kah, kakek, nenek kah, atau pemuda-pemudi. Oh ya ada, tapi nggak ada sini opung-opung di dalam bait syair lagunya. Opung itu masuk kakek kan nenek ya. Jadi nanti muncul lagi tulang, namboru, amang, iya. Yang ini aja yang sesuai dengan syairnya saja. Jadi kalau opung itu masuk apa? Opung itu masuk nenek kah atau kakek kah? Ya, oke ya. Kita coba. Seru nih. Let's go. Oh, banyak. Oh, sama rata ya.
Saudara ikut baca pasti bersuka cita. Kakek-kakek, nenek-nenek, oh ya, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya. Oke, siap. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Iya, banyak cucunya ya. Yang penting kan om-om gendut ya. Nenek, tante, om-om, pemudanya, nenek, yang penting bukan Nelly lincah. Yeay. Sama-sama, hei, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama, iya jangan malu lah om-om, iya kan? Om-om yang diberkati, amin. Yeay. Sudah ya, kita sekarang mau dengar firman Tuhan seputar renungan perpuluhan dan persembahan perjanjian baru sukarela. Saya bacakan ayat-ayatnya, saya kurangi kasih pendapat pribadi, biarlah firman yang kita baca, Roh Kudus tolong setiap pendengar bisa diterjemahkan dalam hati kita masing-masing, dan poinnya apa dalam firman ini, apa yang kita mau lakukan, biarlah semua ayat-ayat suci yang akan kita dengarkan. Dan saya berdoa Roh Kudus menyembuhkan setiap hati sehingga kita semua boleh secara sungguh-sungguh melakukan sabda firman Tuhan di time for Bible dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama tentang firman soal persepuluhan, ya. Jadi perlu digarisbawahi, Pastor Andy sendiri sebetulnya jarang sekali membahas tema ini, cuman karena sehubungan, ya. Ini lagi rame lagi, ya Pastor coba kasih penyeimbang, bukan pendapat pribadi tapi ayat-ayat firman, supaya kita semua pendengar di channel atau di akun media sosial Pastor Andi semua juga bisa melihat dari sisi-sisi perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Ditambah juga kemarin my senior pastor, ya, namanya senior ya, Pastor Dr. Yusuf Hadiswantoro juga membuat video, ya, pro dan kontra. Seorang pemuda yang dipakai Tuhan juga hari ini, Elia Miron, buat statement dipakai Tuhan juga, ya. Tetap juga ada pro dan kontra. Nah, sekarang saya ini masuk di tengah-tengahnya gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu sekarang saya mau bukakan Bapak Ibu dan bacakan firman Tuhan mengenai persepuluhan, ya. Saya bacakan utuh. Saya harap saya kurang berkata-kata dari opini saya atau pendapat saya atau sharing pribadi saya. Biarlah saya hari-hari ini saat ini khusus baca firman saja. Roh Kudus tolong kita, ya. Yang pertama tentang persepuluhan. Apa ayat firman Tuhan soal itu? Di dalam kitab Maliaki pasal 3,
Ya, ini ayat yang ya sangat banyak referensi soal perpuluhan. Saya bacakan full ya. Kitab Maleakhi pasal 3 mulai ayat 6 sampai ayat 12. Silakan Bapak Ibu ketik ayat-ayat ini. Mudah-mudahan juga bisa saudara lanjutkan sharing ini kepada teman-teman yang bertanya mana ayatnya soal persepuluhan ya. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai 12. Di sini perikopnya tertulis pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Ya, baik. Jadi di sini saya akan bacakan satu perikop dan selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Oh ya, kalau saudara merasa ini terberkati atau materi atau sharing yang akan saya baca Alkitab ini bisa memberikan pencerahan, silakan di-share beberapa saat setelah ini. Silakan diposting ulang ya. Kalau saudara merasa cocok dengan pelayanan ini, belum subscribe, tolong di-subscribe ya, gratis. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika pastor memposting, saudara mendapatkan notifikasi dan juga mendukung pelayanan media sosial Pastor Randy Simon. Ya, terima kasih. Baik, saya bacakan sekarang tentang persembahan persepuluhan. Maleakhi 3 6 sampai 12. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Ada tertulis, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpan dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Tuhan? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi di sana ada dua macam persembahannya, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam.
ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Sudah saya baca toh. Kalau saudara mau mengamat-ngamati, merenungkan, silakan dibaca ulang. Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Kesimpulan saya tentang ayat ini ada. Jadi tentang persepuluhan ada ayatnya, ya. Dan juga di sini kita melihat dengan adanya persepuluhan itu berarti juga supaya ada persediaan makanan di rumahku, kata Tuhan. Jadi di sini persepuluhan ini mendukung pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan, ya. Dan Tuhan bilang, aku akan memberkati kamu, ya. Berarti juga memberkati pelayanan di mana ada rumah Tuhan dan memberkati umat-umat Tuhan, ya. Dan janji Tuhan di sana juga, Tuhan bilang apa? Aku akan memberkati hasil tanahmu. Dan juga dilindungi atau dilalukan dari kerugian, belalang pelahap, belalang pengeriap gitu, dilindungi gitu, ya. Dan satu lagi, mereka yang baca firman dan melakukan, Alkitab mencatat ayat 12 disebut berbahagia, ya. Jadi kata firman Tuhan di Maleakhi 3 ini, bagi yang memberi persembahan persepuluhan itu salah satu disebut apa? Berbahagia. Baik, ya. Jadi berarti persepuluhan ada toh firman-Nya. Udah ya? Sekarang saya maju di perjanjian baru. Jadi yang persepuluhan udah jelas kan, ada ayatnya. Mohon maaf ya, saya tidak pintar menjelaskan. Nanti mungkin guru-guru Injil yang menjelaskan detail sejarah asal muasalnya dan sebagainya. Tapi yang tertulis ini ada, ya, ada ya, jelas ya. Jadi ada. Ketik rame-rame ada. Ketik rame-rame ada pester ya. Ada, puji Tuhan. Nah, sekarang ini yang pro dan kontranya. Satu kan sudah nih, ada mungkin pro dengan perpuluhan, ya puji Tuhan. Nah, ada juga yang kontranya. Yang kontranya ini di dalam perjanjian baru. Jadi saya tidak masuk di pro dan kontranya, saya masuk di tengah-tengahnya. Ya, ada, makasih. Sekarang kita lihat nih, yang di perjanjian baru, tentang katanya, tentang persembahan itu kerelaan hati, sukarela. Apakah ada ayatnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Di manakah itu? Terambil dari perjanjian baru 2 Korintus pasal 6. Ya. Ini panjang ayatnya. Kita mulai 2 Korintus pasal 9 ya. Tadi ngomong 6 ya. 2 Korintus pasal 9 mulai ayat 6
sampai dengan ayat yang ke-14. Silakan diketik rame-rame. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 14. Baik, terima kasih. Nah, satu perikop ini saya baca penuh, dan ini perikopnya ditulis di sini dengan judul Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Ya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Ini perikopnya. Kalau yang tadi tentang perpuluhan, perikopnya persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang ini sekarang di dalam 2 Korintus 9, perikopnya judulnya Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Saya bacakannya mulai ayat 6 sampai kita baca, habiskan deh sampai 15 ya, supaya satu perikop ini kita baca penuh. 2 Korintus 9 mulai ayat 6 sampai 15. Puji syukur. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Kiranya apa yang saya baca ini saudara mendapat pencerahan, dan tentu firman Tuhan memberikan kita semua kelegaan. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15 ada tertulis, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, tidak boleh dengan paksaan, karena dikatakan apa? Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ya, jadi memberi itu dengan sukacita. Seperti judulnya tadi. Ayat 8. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Tuhan oleh karena kami. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, loh, ada yang sama di sini. Jadi apapun namanya tadi bentuk persembahan atau pemberian, ya, baik tadi persepuluhan yang perjanjian lama
ataupun di sini sukarela, ada yang sama di sini. Pemberian ini mencukupkan keperluan orang-orang kudus. Kalau tadi perjanjian lama, supaya ada persediaan di dalam perbendaharaan, di rumah pelayanan, di rumah Tuhan gitu. Ada persamaannya, jadi sama-sama ini memberkati, atau bahasa sekarang ini sama-sama mendukung pelayanan, begitu kira-kira. Ya, saya sederhanakan pakai bahasa sehari-hari. Ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Tuhan karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ayat 14 sampai 15. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Tuhan yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Tuhan karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi saudara-saudara, Pastor udah membaca di dalam perjanjian baru tentang namanya pemberian menurut kerelaan hati. Berarti ayatnya ini ada juga, bahkan diberi judul, ya, LAI terjemahan bebas ini saya baca di sini, memberi dengan sukacita membawa berkat. Jadi perpuluhan ada ayatnya, memberi dengan kerelaan hati juga ada ayatnya. Nah, jadi sama-sama ada firman-Nya. Mana yang Bapak Ibu melakukan, lakukanlah atas dasar ketaatan kepada Tuhan. Iya, memang di dalam melayani itu ada beberapa tipe orang dalam melayani. Apa itu cara, ya, saya kasih awalan K, ya, ada dengan cara kebencian, ya, ada dengan cara apalagi itu keilmuan, ya, ada dengan cara kasih, ya, ada dengan cara juga dalam melayani dengan kuasa, sign and wonder, ya, ada dengan cara melayani Tuhan dengan kepintaran. Udah berapa K itu? Ada 5K, ya. Jadi bermacam-macam orang dalam melayani. Ada yang pertama dengan cara kebencian. Tuh, dia menabur kebencian. Merasa paling benar, yang lain semua sesat-sesatkan. Ya, gitu. Ada juga dengan cara kuasa, ya, sign and wonder. Saya katakan bahwa cara ini Tuhan percayakan hari ini membuat banyak orang melihat kuasa Tuhan Yesus, sehingga banyak
wah sudah ratusan ribu, udah jutaan jiwa yang melihat kuasa Tuhan lewat pelayanan ini. Puji Tuhan. Itu K yang kedua, ya. Oh, ada juga kebijakan, puji Tuhan. Tambah K lagi, ya. Ada juga yang berikutnya dengan cara apa? Dengan cara kasih. Melayani dengan kasih, ya. Ada juga K yang melayani dengan kepintaran, modal kepintaran, puji Tuhan, karunia Tuhan. Ada juga dengan modal keilmuan gitu ya, puji Tuhan ya, akademisi, dia pakar teologi dan sebagainya, puji Tuhan. Semuanya baik ya. Oh, ada tambah lagi, ada lagi dengan kerendahan hati, puji Tuhan. Ada lagi dengan kemanusiaan, iya, oh puji Tuhan. Ada lagi dengan keberanian, yes, puji Tuhan. Ada lagi dengan kebersamaan, wah banyak banyak, bisa sampai 10K. Terima kasih buat rema-rema yang Bapak Ibu berikan sebagai tanda respon. Tapi dari kurang lebih tadi berapa? Hampir 10K tadi ya. Kebersamaan, kemanusiaan, ketaatan juga ada, kekudusan, kesabaran, lebih 10 ini, iya. Keikhlasan, keren sekali ini. Apalagi itu kemampuan, kebaikan, ya, banyaknya ternyata 10 lebih. Nah, tapi kalau Pastor bertanya, kira-kira dari yang tadi itu banyak K-nya, melayani dengan berbagai K tadi. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, mana yang Bapak Ibu pilih? Ayo. Mana yang Bapak Ibu pilih dan mana yang kita tahu Tuhan juga suka? Wah, ada yang bilang ketaatan, ada ketulusan hati. Wah, ada yang kesadaran. Hore! Setuju. Dalam hal ini saya menyatakan pendapat saya mengajak saudara, mari melayani dengan kasih. Ya, saya tahu mungkin orang-orang yang merasa punya keilmuan, punya kepintaran tidak setuju, tapi mengenai saya dan keluargaku dan orang-orang yang saya layani, saya rindu mengajak semua kita melayani Tuhan sesama pekerjaan Tuhan dengan kasih. Ya, kasih itu kita bisa rendah hati. Kasih itu apa kata firman Tuhan? Menutup banyak kesalahan. Kasih itu tidak melukai orang lain. Kasih itu enggak jelek-jelekan. Kasih itu enggak membicarakan aib orang lain dan seterusnya. Dengan kasih. Jadi sudah, kalau saya tadi udah bacakan perjanjian lama ada tentang persepuluhan. Persembahan sukarela, kerelaan hati ada juga di dalam perjanjian baru, ya. Jadi saudara-saudara mau yang mana? Mau saudara perpuluhan, ada ayatnya. Mau memberi sukarela, ada ayatnya. Ada juga tambahan loh tadi, persepuluhan dan persembahan khusus. Saudara mau memberi persembahan khusus, ada juga ayatnya, ya. Sama-sama, baik persembahan khusus, persembahan perpuluhan, persembahan sukarela, sama-sama mendukung pelayanan. Nah, sudah mau jam 7 nih Wita. Maka gimana Pastor Andy? Apa dong solusinya? Dan apa yang Pastor mau tekankan kepada kami yang sudah mendengarkan ini tentang pro dan kontra? Memang pro dan kontra sampai Tuhan datang tetap ada. Tapi saya syukur saya bisa ambil bagian di dalam pro dan kontra ini. Saya tidak
A atau B, tetapi saya di tengah-tengahnya. Pastor ini nggak punya pendirian. Bukan begitu. Karena masalahnya ayatnya perpuluhan ada, ayatnya persembahan sukarela ada gitu. Nah, nanti Tuhan yang akan kasih nilai, ya, bukan kapasitas manusia jadi hakim, tapi nanti Tuhan yang kasih nilai. Tapi mengenai melayani, saya memulai dengan kasih, ya, gitu, bukan dengan cara kebencian. Nah, saya mengajak semua pemirsa semua supaya hidup kita ini senangkan Tuhan, supaya kita diberkati keturunan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan buat kuasamu yang menyertai, berkatmu yang turun kepada setiap kami lewat jamahan doa, lawatan doa, melalui pelayanan sederhana ini. Saya tidak pintar berapologet, saya juga tidak sekolah tinggi, apalagi mengerti jauh tentang teologi. Tidak, kasihan. Kalau saudara mau hakimi saya akan hal ini, saya terima tanpa membalas, tanpa mau tersinggung. Karena memang saya hamba Tuhan tidak sekolah tinggi. Maka tadi saya baca semuanya, ya, semua ayat-ayat itu satu perikop. Mudah-mudahan kita semua mendengar dan Roh Kudus menerjemahkan dalam hati kita firman-Nya. Nah, sebelum saya akan tutup dengan doa, saya mau ajak semua saudara-saudara, ya, baik saudara-saudara yang tadi setuju yang persepuluhan, maupun saudara-saudara yang setuju yang namanya persembahan sukarela, silahkan, ya, bukan di dalam area kapasitas saya untuk menekankan ini atau itu. Tetapi saya di sini mau mengajak semua kita di dalam melakukan firman Tuhan, termasuk dalam melayani dan memberi apapun namanya, saudara, persepuluhan kah, sukarela kah. Saya mau ajak semua kita, Bapak Ibu terkasih, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini yang utama, dan saya harus berani sampaikan, apapun yang Bapak Ibu lakukan tentang topik persembahan, mau persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan sukarela, ya, saya tidak punya kapasitas untuk menghakimi, ya, dan saya juga melayani tidak suka menghakimi, dan saya mengajak semua kita melayani. Kalau saudara bisa terima ini dengan kasih, ya, seperti tercatat di dalam satu ayat lagi, ya, Ibrani 12 ayat yang kedua. Ya, silakan diketik, tolong diketik Ibrani 12 ayat yang kedua. Nah, ini yang saya mau ajak saudara, terlepas daripada pro dan kontra, ya, saya ajak saudara ini, ya, Ibrani 12 ayat yang kedua. Jadi saudara yang melakukan persembahan persepuluhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang melakukan persembahan sukarela, puji Tuhan. Tetapi marilah kita melihat ayat ini. Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya bacakan, ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus, sungguh manis buat kita. Ibrani 12 ayat yang kedua, ada tertulis, marilah kita melakukan firman-Nya, ya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Jadi apapun Bapak Ibu sekarang pendirianmu, doktrinmu, prinsipmu, atau kebenaran yang engkau yakini dari dua hal tadi itu, persepuluhan atau persembahan sukarela, saya mengajak semua kita dalam melakukan, khususnya memberi persembahan, ya. Kalau tanya baik yang mana Pastor Andi, sejauh dua-duanya baik sih. Karena saya ini hamba Tuhan ini, apa yang firman bilang di tengah. Jadi yang mana baik Pastor? Dua-duanya baik sih. Ya, saya tidak dalam kapasitas menggiring saudara A atau B, dari tengah-tengahnya. Tapi saya sedang mengajak semua orang untuk dalam melakukan khususnya pelayanan atau juga dalam Bapak Ibu memberi, ya, lakukanlah semua itu dengan mata tertuju kepada Tuhan Yesus, gitu loh, ya. Puji Tuhan, kiranya renungan ini bisa jadi berkat dan saya berdoa bisa jadi pencerahan, menyejukkan, mendinginkan. Maaf ya, tolong jangan dibully, ya. Pesan-pesanku ini jangan, nggak usah digoreng-goreng. Nanti ada yang potong-potong videonya, nanti digoreng-goreng. Nggak usah, please lah. Jangan diadu-adu, karena Pastor Andi ini tidak punya ilmu apa-apa, kasihan, ya. Kalau ajak debat, pasti saya tidak berani. Kalau ada pialanya buat Anda aja, saya tidak usah, gitu. Saya hanya membaca firman ini. Ya, terima kasih semuanya udah ikutin pembacaan firman Tuhan, dan sedikit tadi sharing, kiranya memberikan pencerahan kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat apa yang boleh kami dengar, firman-Mu yang sudah kami baca dan menjadi kekuatan. Saya berdoa memberikan pencerahan kepada setiap kami, setiap gereja, setiap pendeta, setiap apologet, setiap hamba Tuhan, semua orang percaya. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami lakukan, biarlah setiap mata kami tertuju kepada Tuhan Yesus. Kami lakukan semua dengan percaya, karena kalau kami lakukan semua tanpa iman, maka sia-sia dan bisa menjadi salah. Terima kasih buat firman yang sudah tertulis, yang kami baca. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang terberkati? Saya. Makasih Bang Kois, Egi, bless you. Terima kasih, ya. Ada juga yang komentar pahit kepada Pastor Andi di live ini atau di chat pribadi atau di DM atau apa gitu macam-macamnya. Cari uang dari live streaming. Saya jawablah sedikit ya mengenai Bapak Ibu yang ramai banget kasih gift kepada Pastor Andi. Yang perlu diketahui oleh orang-orang yang tidak suka dengan saya begini,
Saya tidak pernah meminta gitu loh. Ini terus ada yang kasih tuh, Bang Kois kasih berapa ratus mawar itu, terus nonstop ini. Saya ngomong ini di live tidak berhenti orang kasih lope, ini saja di TikTok tidak berhenti orang kasih gift sampai 1 M ini banyak sekali nih. Tapi saya tidak meminta gitu saya tidak meminta. Saya melatih diri saya dan anak-anak saya, dan saya melatih orang-orang yang biasa sama-sama saya ibadah. Jangan kita jadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen punya minta gitu Setiap orang ada di area masing-masing. Kalau ada orang sukses, kita minta didoakan, boleh. Kita minta belajar pengalaman hidup imannya, boleh. Karena dia juga sampai sukses itu, dia juga lewat proses. Jadi proses yang kita hadapi hari ini nikmatin gitu. Jangan orang yang sudah sukses, dia turun, dia mau bagi berkat, kita yang belum lewati proses itu kita minta. Kapan kita bisa mandiri, kapan kita bisa juga sampai di atas gitu, kalau kita tidak mau jalan setapak naik gitu. Jadi orang yang sudah sukses dia turun itu karena mau memberkati. Tapi kita ini jangan hidup andalkan minta-minta gitu. Kita harus punya iman, kita harus praktek iman itu gitu ya. Jadi begitu kira-kira. Sudah. Oh tuh kan, ada yang lempar lagi yulitan, lempar paus, ada yang kasih singa. Tahu sendiri kan singa itu berapa kalau nggak salah tuh, sorry saya tidak terlalu hafal, 10 juta kali. Bayangkan loh, orang lempar-lempar gitu, saya nggak minta. Ya, orang bilang kuasa setan, masa kau percaya kuasa setan daripada kuasa Tuhan? Ada yang isukan, Pastor Andi sembuhkan orang sakit pakai kuasa setan. Kenapa kalau dia percaya kuasa setan bisa menyembuhkan daripada kuasa Tuhan? Kalau kuasa Tuhan katanya nggak mungkin begitu. Masa langsung tumpang tangan tepok langsung jalan gitu? Nggak mungkin. Berarti kalau dia percaya kuasa setan daripada kuasa Tuhan. Ya sudahlah, ngerti ngomong selalu kita ini. Ya sudah, kita berkat air dan minyak, ya. Angkat Bapak Ibu air minum dan minyak di tangan masing-masing seperti ini, puji syukur. Saya berdoa bagi kita semua untuk air minum dan minyak di tangan kita. Puji Tuhan, ya. Diberkatilah air minum di tangan Bapak Ibu dan minyak ini. Minumlah air minum ini jadi berkat kesehatan atau orang yang sakit di sekitarmu. Apakah anakmu kah, mamamu, papamu, kakek nenek, om tante, ataukah orang tua terkasih. Ya, kasihlah dan jadi berkat. Minyak ini, minyak oles jangan diminum ya. Minyak oles ini diberkati, udah diberkati. Oleskan di tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Percaya ada kuasa kesembuhan. Puji syukur, puji Tuhan. Saya udah berkat, mohon berkat dari Tuhan untuk air dan minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, udah diberkati, silakan diminum. Senang sekali, segar banget, puji Tuhan. Ya, jadi air minumnya ini udah diberkati, biar ini menjadi healing water
pelayanan kesembuhan, dalamnya doa-doa bagi orang-orang yang sakit. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau ambil langsung, ya itu cuma untuk area Balikpapan sekitarnya. Silakan bawa galon, botol sendiri. Bagi yang luar kota, kami tidak jual produk, kami tidak kirim-kirim, dan kami tidak menganjurkan juga untuk saudara-saudara datang karena jauh. Cukup ikut live streaming setiap pagi jam 5.05 WIB, 6.05 WITA, Pastor Randy hadir selama masih hidup. Tuhan kasih sehat, panjang umur, bisa menjadi perpanjangan tangan surga untuk melayani orang sampai pelosok-pelosok daerah lewat live streaming ini. Puji Tuhan, itu saja. Selamat sehat, selamat sembuh. Tuhan dipermuliakan lewat kesaksian-kesaksian kita. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita masing-masing dan kita akan mohonkan doa berkat. Puji dan syukur kami panjat pada Tuhan Yesus atas rahmat yang Tuhan sudah limpahkan setiap kami. Dan terima kasih Tuhan, saat ini kami akan masuk di hari yang baru. Mohonlah berkat pimpinan atas kami semuanya. Yang terkasih, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus untuk masuk sepanjang hari ini dengan perlindungannya, dengan kasih sayangnya, dengan kesehatan, dengan segala kedamaian dan sinar terang itu menyertai langkah hidup kita. Keluargamu diberkati, pekerjamu diberkati, studi lumbu-lumbumu diberkati, ya, gerejamu diberkati. Semua Bapak Ibu yang lakukan untuk kemuliaan Tuhan diberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat semuanya. Kita ketemu lagi kalau saudara senang hati di pelayanan berikutnya. Kalau saudara mau tolong Pastor Randy Simon, tolong bagikan link video pelayanan ini kepada yang lain, karena hari ini ada sharing tentang membahas perpuluhan atau persembahan sukarela, dan ada kesaksian juga kesembuhan daripada serangan jantung dan sebagainya. Saudara, tolong bagikan, siapa tahu ada keluargamu, temanmu yang sakit jantung, lewat nonton ini imannya dikuatkan, dan kalau dia berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan juga bisa menyembuhkan jantungnya. Puji Tuhan, doa berkat sudah, ya kan? Berarti sekarang tinggal closing. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah semuanya. Hore, senang aku bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Kiranya jadi berkat ya. Dan Libra besok lagi ya. Minta pujian besok lagi ya. Makasih, saya ganteng, kamu cantik. Karena semua ciptaan Tuhan baik-baik semuanya. Oke semuanya, kiss bye. Lama amat, ulang. Dor, dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan.
Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.